Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan
proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua.
Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua,
mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui
tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik,
tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana
tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis.
Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua
TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora.
Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian
busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan,
puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional.
Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga
TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat
dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan
Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur.
Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambong, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025
sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak
18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan.
Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan.
Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan.
Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan.
Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugo Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugo Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan.
Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan.
Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Tribunnews Update bersama saya Putri Darini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugu Siga, Jagaipa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Download Tribun X sekarang.